Dari pengalaman kami, hanya dalam 3 hari setelah aplikasi menggunakan pupuk ini, padi akan keluar malai secara serempak dan tampak begitu indah. Rekan tani, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mampir di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teknik dan bahan yang perlu diaplikasikan agar malai padi bisa keluar serempak saat masa pembuahan atau masa generatif. Teknologi pertanian terus berkembang, bukan hanya dalam alat dan mesin saja, tetapi juga dalam teknik pengelolaan tanaman padi ya. Petani padi senior mungkin masih berpegangan pada ilmu lama, tapi bagi yang ingin mencoba teknik baru, mari kita buktikan bersama hasilnya. Pada saat padi memasuki fase bunting, sekitar usia 45 hari setelah tanam, langkah pertama adalah mengatur pengairan. Jangan genangi lahan saat padi bunting tua ya, segera keringkan dengan membuang airnya sampai habis. Pembuangan air ini bertujuan untuk membuat tanaman stres sehingga energi dialihkan dari fase vegetatif ke fase generatif atau pembuahan. Biarkan lahan kering sampai semua rumpun mengeluarkan malai dan genangi kembali saat proses pengisian bulir dimulai. Langkah kedua adalah aplikasi bahan perangsang. Ada 3 bahan yang perlu diaplikasikan, yaitu Dienoconazole, Gibberellin, dan Paclobutrazol. Dienoconazole adalah bahan aktif dalam fungisida sistemik seperti Amistartot dan Tandem ya. Fungisida ini selain mengendalikan jamur, juga berfungsi sebagai zat perangsang tubuh atau ZPT yang mempercepat keluarnya malai. Dan untuk Gibberellin, dapat mempercepat pembelahan dan pemanjangan sel dan mendorong malai keluar lebih cepat. Banyak merek Gibberellin yang tersedia seperti Gibgro, G3, dan Agrogrip ya. Sedangkan Paclobutazol bekerja menghentikan pertumbuhan vegetatif, fokus energi tanaman diarahkan ke fase pembungaan. Beberapa merek Paclobutrazol yang populer antara lain Gobes, Gostar, dan Poston. Nah, kombinasi optimal tergantung pada kondisi tanaman. Jika tidak ada serangan jamur, gunakan Gibberellin dan Paclobutrazol dengan tambahan pupuk MKP untuk memenuhi unsur hara fosfat dan kalium. Aplikasi ini dilakukan pada saat padi bunting tua ya. Berdasarkan pengalaman kami, hanya dalam 3 hari setelah aplikasi, padi akan keluar malai secara serempak. Ini memastikan proses pengisian bulir bersamaan sehingga bulir padi matang serempak dan berat maksimal. Tidak ada lagi gabah yang belum tua saat panen dan mengurangi beras patah saat digiling. Menggunakan kombinasi Dienoconazole, Gibberellin, dan Paclobutrazol dapat memberikan hasil yang optimal. Penggunaan kombinasi ini tergantung pada kondisi tanaman dan serangan hama atau penyakit ya. Jika tanaman bebas dari serangan jamur, cukup gunakan Gibberellin dan Paclobutrazol dengan tambahan pupuk MKP. Kombinasi ini tidak hanya merangsang keluarnya malai, tetapi juga memastikan pengisian bulir yang maksimal. Berikut adalah beberapa studi kasus dan pengalaman pribadi dari petani yang telah menerapkan teknik ini. Dalam banyak kasus, petani melaporkan peningkatan hasil panen yang signifikan setelah menggunakan kombinasi Dienoconazole, Gibberellin, dan Paclobutrazol ya. Pengamatan rutin dan penyesuaian dosis aplikasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan teknik ini. Cerita-cerita ini membuktikan bahwa dengan teknik yang tepat, hasil panen padi bisa ditingkatkan secara signifikan ya. Nah, beberapa tips dan trik
dalam aplikasi bahan perangsang Malay antara lain memastikan kondisi tanaman sehat sebelum aplikasi, menggunakan dosis yang tepat sesuai rekomendasi, dan melakukan aplikasi pada pagi hari untuk hasil yang lebih baik. Selain itu, penting untuk melakukan pengamatan rutin pada tanaman untuk mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan penerapan yang tepat, teknik ini akan memberikan hasil yang optimal ya. Tantangan dalam aplikasi bahan perangsang Malay antara lain cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit, serta keterbatasan sumber daya. Solusi untuk mengatasi tantangan ini antara lain penggunaan alat pengatur irigasi otomatis, aplikasi pestisida dan fungisida yang tepat, serta pemantauan rutin terhadap kondisi tanaman. Dengan perencanaan dan penerapan yang baik, tantangan ini pasti dapat diatasi untuk mencapai hasil panen yang optimal ya. Jadi untuk kesimpulannya, teknik merangsang Malay padi keluar serempak melibatkan pengaturan pengairan yang tepat dan aplikasi bahan perangsang seperti deonoconazole, gibberellin, dan paclobutrazol. Dengan teknik ini, hasil panen dapat ditingkatkan secara signifikan ya. Harapan kami, semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan tani semua dan dapat diterapkan di lahan masing-masing untuk hasil yang lebih baik. Kami mengajak rekan-rekan tani untuk berbagi pengalaman dan hasil penerapan teknik ini di kolom komentar di bawah ini ya. Bagikan cerita sukses Anda atau tantangan yang Anda hadapi agar kita dapat belajar bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pertanian padi dari channel Giarta Production. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.